ada satu rahasia besar yang terdapat dalam rangkaian waktu-waktu Ramadan, yang dengan itu Anda berpeluang tidak sekedar mendapatkan ampunan dari semua dosa yang pernah Anda kerjakan, tapi juga kemungkinan terkabulnya seluruh doa yang Anda panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, dari sekian ayat yang terbentang dalam Al-Qur'an, Allah menawarkan satu waktu khusus yang mungkin bisa Anda manfaatkan saat tiba bulan Ramadan. Waktu itu disebut dengan nama sahar. Kalau kita lukiskan dengan keterangan bahasa Arab, kita tuliskan seperti ini: sin, ha, kemudian ra. Sahar, waktu singkat menjelang fajar, kisaran 15 sampai dengan 30 menit saja. Bila kita bagi misalnya sekarang subuh 4.30, saya beri contoh saja, maka sahar kita bisa turunkan dari kisaran jam 4.00 hingga jam 4.30. Jamak dari kata sahar ini disebut dengan ashar. Asharun. Seluruh aktivitas yang Anda tunaikan di waktu ini disebut dengan sahur namanya. Sahurun. Ada sahar, ada ashar, ada sahur. Ada istilah makan sahur saat Ramadan. Kenapa disebut dengan makan sahur? Karena makannya ditunaikan di waktu sahar. Jadi bila Anda ingin tunaikan sahur, jangan lakukan jauh sebelum datangnya waktu sahar. Jam 2, jam 3 itu bukan sahur namanya. Itu makan yang diawalkan. Tapi tahukah Anda bahwa dalam Al-Quran ada rahasia besar. Ketika Anda tiba di waktu ini, bukan sekedar makan yang bisa saja Anda lakukan, tapi ada tawaran ampunan dari semua dosa yang pernah Anda kerjakan. Quran surah ke-51 ayat ke-18. Ada sesuatu yang menarik di ayat ini sebagai tawaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil ashari hum yastaghfirun. Wabil ashari, kita tidak ambil tadi sahar, ashar. Wabil ashari, dan di waktu-waktu sahar mereka ada orang-orang yang banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan dari semua dosa-dosa yang pernah dikerjakan. Saudaraku, ada satu hal yang sangat indah sebetulnya, sinyal dalam Al-Quran. Ketika Anda tiba di waktu sahar, khususnya di bulan Ramadan, bulan penuh dengan ampunan, kenapa Anda tidak gunakan waktu ini bukan hanya sekedar untuk makan, tapi Anda alokasikan untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kalimatnya, hum, berarti banyak. Mereka, tidak hanya Anda. Anda bisa berkumpul dengan keluarga dalam arti tadi yang bermakna banyak. Ada bisa Anda, istri Anda, anak-anak Anda, setelah selesai makan, cobalah berkumpul satu ruangan. Pada saat itu Anda duduk dengan keheningan, lalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda boleh coba sebagai seorang ayah misalnya, dengan berkata dulu introspeksi kepada keluarga Anda. Ma, kalau selama ini Papa banyak salah, belum jadi suami yang baik, Papa mohon maaf. Boleh jadi hari ini hari terakhir dalam kehidupan Papa. Mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga kita. Ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Lalu Anda sebagai seorang istri kemudian menyusul kalimat suami Anda. Pa, kalau Mama sampai hari ini belum jadi istri yang baik, anak-anak maafkan Mama belum jadi ibu yang baik, dan mungkin ini hari terakhir dalam kehidupan Mama. Mohon maafkan Mama. Ampuni saya ya Allah, ampuni saya ya Allah. Dan yang paling luar biasa, ketika anak-anak Anda mulai mengatakan kepada Anda, Pa, Ma, maafkan Anda sampai hari ini belum jadi anak-anak yang baik. Anak-anak yang saleh, belum bisa menghafal Quran, belum mampu memberikan mahkota seperti anak-anak yang lainnya. Maafkan kami. Lalu seluruh keluarga bermohon ampunan kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Kami taubat, mohon ampunan ya Allah, mohon ampunan. Luar biasa. Maka pada saat itu berlaku satu hadis qudsi diriwayatkan oleh 30 orang sahabat dari Nabi SAW. Apa yang terjadi? Allah jawab kalimat itu. Jika hambaku meminta, aku akan kabulkan. Jika dia bermohon, aku akan berikan. Dan jika dia memohon ampunan kepadaku, maka aku akan ampuni dosanya seketika saat itu. Aku akan ampuni dosanya seketika saat itu. Tidak ada yang lebih indah kecuali satu keluarga bermohon kepada Allah, beristighfar, dan saat itu diturunkan ampunan untuk satu keluarga besar itu. Pemirsa, dimanapun Anda berada, kenapa Anda tidak manfaatkan kesempatan ini? Saat waktu sahar tiba, sekarang hari ke-10. Hari pertama Anda belum lakukan, kedua Anda sibuk makan, ketiga Anda cari menu makanan, yang keempat Anda sibuk bincangkan tentang menu itu. Kenapa di hari ke-10 ini Anda tidak coba untuk bermohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi ahli surga untuk seluruh kehidupan Anda? Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk mendapatkan ampunan terbaik
dari sisinya dan menjadi pribadi terbaik dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penting kami sampaikan teman-teman sekalian, ingat baik-baik, urusan dunia itu sudah diatur. Akhirat kita itu yang belum jelas. Kami beberapa waktu yang lalu menerima berita postingan dari saudara kami di Kairo di Mesir, menyampaikan sebuah kisah yang sangat indah. Jadi ada satu keluarga ini keluarga berada, kemudian ini kisah nyata, ayahnya meninggal, tersisa kemudian istri dan satu anak, mewarisi harta yang cukup banyak. Tiba-tiba kemudian datang pamannya mengatakan, biar saya kelola harta ini sehingga nanti hasilnya bisa menghidupi anak dan keluarga ini. Maka dengan penuh kepercayaan diserahkan hartanya, diundang notaris untuk menyaksikan, dicatat skala legal dokumennya, didokumentasikan. Begitu diserahkan, rupanya hartanya kemudian dibawa lari oleh pamannya sampai ke Amerika, digunakan sebagai modal, sukses bisnisnya, kaya dia, punya perusahaan yang kemudian berkembang, cabangnya di mana-mana sampai kaya dan menikah kemudian dengan gadis Amerika. Ini kisah nyata. Lahir anak-anaknya, sampai ia kemudian pulang ke tempat asalnya, bahkan membuka cabang dari perusahaannya. Yang paling miris, ibu dan anak tadi, anak yang berkembang yatim ini, kemudian tergadaikan hartanya oleh pamannya. Nyata kisah ini. Tiba-tiba ingin melamar pekerjaan di tempat pekerjaan pamannya, datang ke rumahnya sampai diusir oleh pamannya. Kamu jangan ada di sini, pergi dari sini. Baik. Apa yang terjadi? Setelah kemudian dia siapkan tempat tinggal yang cukup mewah, dia akan bawa keluarganya dari Amerika, istrinya dan anak-anaknya kemudian untuk datang ke tempat ia kemudian di situ telah bangunkan satu rumah yang sangat indah. 15 tahun berlalu dari peristiwa diambilnya harta itu, telah berkembang selama 15 tahun. Begitu tiba masanya kemudian jadi rumahnya sangat mewah dengan perusahaan aset yang sangat luar biasa banyaknya. Tibalah waktu kemudian keluarga besar di Amerika untuk datang ke tempat ia di situ. Saat datang, disiapkan waktu menjemput, berangkat kemudian ke bandara. Apa yang terjadi? Tiba di bandara dengan selamat, disambut dengan senyuman-senyuman yang paling indah. Di jalan kemudian disewakan mobil yang sangat luar biasa mahalnya untuk menjemput. Di perjalanan ternyata sedang menuju pada takdir yang lainnya. Terjadilah kecelakaan yang besar pada saat itu. Wafat seluruh keluarga ini. Si paman tadi dengan istri Amerika aja, dengan seluruh anak-anaknya, wafat seluruhnya. Anda tahu ketika wafat seluruhnya ini, tersisalah kemudian persoalan yang paling besar. Kepada siapa harta kemudian si paman ini atau si orang ini diwariskan. Ternyata tercatat dalam catatan dokumentasi notarisnya, ahli waris paman itu setelah diteliti seluruhnya, tidak ada kecuali hanya satu si yatim itu. Anak yatim yang tadi hartanya dibawa oleh si paman untuk menjadi modal. Ternyata ketika dilihat silsilah ahli warisnya, cuma tersisa si anak yatim ini satu-satunya ahli waris dari paman tadi. Perhatikan bagaimana kemudian Allah mengatur harta si anak ini selama 15 tahun dikelola oleh pamannya. Walaupun dia terasa sakit, kurang menyenangkan perlakuan dan sebagainya, tapi perhatikan cara Allah untuk mengembalikan seluruh harta-harta yang menjadi miliknya. Saya sering katakan kepada Anda, dunia Anda teratur. Harta Anda mencari dengan cara yang halal, sudah Allah siapkan rizkinya. Tidak akan tertukar. Cuman putri yang tertukar sampai jadi sinetron. Ya, cuman menteri yang ditukar. Tapi harta tidak akan pernah, rizki tidak akan tertukar. Akan diberikan sesuai dengan maslahat hidupnya sampai Anda wafat. Jadi kalau rizki Anda belum terpenuhi, Anda nggak akan wafat. Demi Allah saya katakan, rizki bersanding dengan kematian. Rizki terpenuhi, baru datang ajal.